Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mengawali ibadah kita di hari Minggu yang indah ini. Dan oleh karena itu mari kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini ibadah tanggal 20 September 2020 akan dipimpin oleh Pendeta Bambang Siswanto. Segenap persekutuan mengucapkan terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu sekalian dalam ibadah online ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa untuk ibadah offline pada hari Minggu ini ditiadakan mengikuti instruksi dari pemerintah daerah setempat bahwa PSBB telah diberlakukan kembali. Untuk itu kami mohon kepada jemaat untuk memaklumi apa adanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dan kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan kedua, kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats pembimbing kita pada minggu ini terambil dari surat kepada jemaat Filipi yang pertama, ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seharusnya bagi kita, orang yang telah diselamatkan, harusnya kita seluruh hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut nats pembimbing kita dengan nyanyian lagu dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Segala
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita, diberikan kesempatan untuk jemaat mengaku secara pribadi, dan kita akan tutup dalam doa bersama. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk kami mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik itu dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang telah kami lakukan. Seringkali kami berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami mengutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu. Bahkan kami lari dari hadirat-Mu ya Allah. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk ke dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu, kiranya Engkau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Allah. Ubahkanlah kami untuk menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut pengakuan dosa kita dengan lagu penyesalan dari nyanyian Kidung Jemaat 35, bait yang pertama dan kedua, Tercurah Darah Tuhanku. Yang mau bertobat
anugerah pada ibadah pada hari ini terambil dari Roma 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Roma 5 ayat yang ke-8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebuah anugerah Tuhan yang begitu besar, berita yang menggembirakan kita karena kita dibenarkan dan pasti diselamatkan oleh anugerah-Nya. Jemaat, kita sambut berita anugerah kita pada sore malam hari ini dengan nyanyian lagu dari Kidung Jemaat 278, baitnya yang pertama dan ketiga, Bila Sangkakala Menggegap. Yang dikasihi oleh Tuhan, petunjuk hidup baru yang akan kita sama-sama dengarkan terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita untuk pelayanan firman pada sore malam hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dan kita menyambut dengan nyanyian dengan judul Ku Persembahkan Hidupku.
depan dan rencanaku ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidup kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidup kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan merenungkan sabda Tuhan dan kita akan bersama-sama menggumulinya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa sebelum kita merenung resapkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang mengampuni segala dosa-dosa kami, Bapa yang telah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Sebuah anugerah Tuhan yang begitu besar jika kami orang-orang berdosa boleh Tuhan benarkan oleh pengorbanan darah Tuhan Yesus. Tapi sekaligus Tuhan layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu selayaknya di hari Minggu Kudus-Mu ini, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh datang ke hadirat Tuhan, bersimpuh di kaki Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang menjadi petunjuk bagi langkah kehidupan kami, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu, demikian juga jemaat-Mu yang akan mendengarnya, supaya dengan demikian kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, tapi sekaligus kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk mentaatinya, sehingga dengan demikian kami boleh berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar sekali lagi? Saya yakin bahwa pada masa-masa ini kita serasa ada di dalam kungkungan karena COVID-19. Tetapi kita mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik. Sampai detik ini Tuhan terus memelihara dan menjagai kehidupan kita. Kita sedang ditolong oleh Tuhan untuk mengalami sebuah perubahan yang begitu luar biasa di tataran kehidupan kita sehari-hari maupun dalam tataran kita berkomunitas. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan bersama-sama merenung resapkan firman Tuhan tentang panggilan kita. Tema pada saat hari ini yaitu saudara diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan mendasari tema kita pada saat ini terambil dari Roma 8 ayat 28 dan 29. Roma 8 ayat yang ke-28 29. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenung resapkan firman Tuhan, demikian juga mentaatinya di dalam pimpinan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
suatu anugerah bagi kita untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bukan sebuah usaha kita, tetapi itu adalah panggilan kita. Ada 3 panggilan yang utama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama yaitu kita dipanggil untuk diselamatkan. Artinya diampuni dari dosa-dosa kita. Kita orang yang sangat berdosa dan upah dosa adalah maut. Seharusnya kita masuk neraka, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk diselamatkan oleh iman. Jadi ketika kita memiliki iman untuk percaya kepada Yesus, kita dipastikan bahwa kita diangkat menjadi anaknya dan diampuni segala dosa-dosa kita. Suatu hal yang anugerah yang luar biasa. Panggilan yang kedua adalah kita bukan hanya diselamatkan dan setelah itu dibiarkan sendiri, tetapi kita yang kedua kita dipanggil untuk disertai oleh Roh Kudus di dalam menjalankan kehidupan kita di dunia. Karena kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus tidak langsung dipanggil untuk masuk surga, tetapi kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, maka tanpa penyertaan Tuhan, maka kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, penyertaan Tuhan itu dijanjikan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, maka Tuhan katakan bahwa aku akan mengirim yang lain atau penolong yang lain, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus untuk menyertai kamu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan yang menyertai kita adalah Allah itu sendiri. Kalau Allah di pihak kita, kalau Allah menyertai kita, apa yang kurang lagi dalam kehidupan kita? Segala kemungkinan dapat mungkin terjadi ketika kita benar-benar bergantung di dalam penyertaan Roh Kudus. Dan yang ketiga, panggilan kita adalah kita dipanggil untuk dipakainya. Untuk apa kita diselamatkan? Dan untuk apa kita disertai oleh Roh Kudus? Yaitu supaya hidup kita selama di dunia sebelum kita dipanggil Tuhan masuk surga, hidup kita dapat menjadi berkat, hidup kita menjadi saksi, sehingga banyak orang mengenal kasih Kristus melalui kehidupan kita. Nah, tema kita pada saat ini kita berbicara tentang kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita memenuhi panggilan Kristus, supaya hidup kita dapat menjadi saksi Kristus, sehingga setiap orang yang melihat hidup kita itu mengenal Kristus, mengenal karakter Kristus, mengenal kasih Kristus, mengenal pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan hidup mereka. Nah, itulah tema kita pada saat hari ini yang kita akan pahami melalui 2 ayat itu. Jadi yang pertama yang perlu kita sadari betul bahwa kita dipanggil di dunia ini sebelum kita masuk surga, setelah kita diselamatkan oleh pengorbanan kasih Kristus, yaitu dengan suatu tujuan supaya hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, oleh karena itu ayat yang ke-29 dari Roma 8 tadi mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, dipilih, dipanggil untuk diselamatkan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Supaya ia, anaknya itu, Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi panggilan kita yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan patron kita adalah Kristus. Jadi panggilan utama bagi orang percaya setelah kita diselamatkan oleh Kristus, setelah kita diangkat menjadi anak Allah, maka kita harus memiliki sebuah tujuan yang jelas bahwa hidup itu bukan untuk kenyamanan saya atau kenyamanan saudara, tetapi untuk supaya hidup saya hari demi hari semakin menyerupai Kristus. Dalam hal apa? Menyerupai Kristus, yaitu dalam hal pola pikir dan karakter kita. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 kita akan baca.
Hendaklah, ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, dari ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan menghendaki supaya orang lain mengenal Kristus melalui hidup kita, itu kita harus menyelaraskan perasaan dan pikiran kita harus sama dengan perasaan dan pikiran Kristus. Artinya seluruh pikiran yang dipikirkan Kristus, apa yang menjadi tujuan Kristus, apa yang menjadi kehidupan Kristus, itu harus menjadi menjadi patron atau menjadi parameter kehidupan kita. Itu harus menjadi tujuan kita. Kesuksesan kita sebagai orang percaya bukan karena berkat yang dicurahkan dalam hidup kita, bukan kesuksesan, tetapi parameter keberhasilan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Perasaan dan pikiran saya itu harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Salah satu contoh, apa yang dipikirkan Kristus selama beliau hidup sebagai manusia di dunia ini? Apa yang dipikirkan? Hanya satu, orang lain. Nasib orang lain. Beliau tahu mengapa beliau mau turun ke dalam dunia ini. Dia hanya memikirkan nasib manusia yang sedang ada di dalam kungkungan dosa, dan upah dosa itu maut. Tuhan tahu bahwa kalau manusia nggak ditolong, maka dia akan masuk neraka. Dan semua orang akan masuk neraka. Roma 3:23, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena semua orang telah jatuh dalam dosa. Dan itulah menjadi pikiran Kristus. Mengapa beliau mau turun ke dalam dunia untuk mengorbankan dirinya menjadi korban tebusan bagi kehidupan manusia. Yang menjadi pertanyaan saya kepada saudara, apa yang saudara sedang pikirkan sekarang? Yang menguasai pikiran saudara, apakah pikiran saudara hanya berpikir berapa tabungan saya ya, berapa warisan saya, berapa rumah saya, usaha saya berhasil atau tidak? Sebagai orang percaya yang telah ditebus Tuhan dan telah diberi jaminan surga yang begitu luar biasa, harusnya pola pikir kita tidak fokus ke situ. Betul bahwa kita butuh rumah, kita butuh uang, kita butuh segala keberhasilan, tetapi bukan itu utama. Tetapi itu hanya sekedar alat supaya hidup kita dikenal sebagai Kristus yang ada di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu yang terutama adalah pola pikir kita. Bagaimana kita memandang uang? Kalau memandang uang bukan untuk supaya orang lain diselamatkan, kalau memandang uang bukan untuk uang ini menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang mengenal kasih Kristus, sebenarnya sia-sia usaha saudara dalam dunia ini. Itu hanya untuk diri saudara sendiri. Ini salah satu contoh bagaimana supaya pola pikir kita sama dengan Kristus. Bagaimana dengan perasaan? Saudara, perasaan Kristus ketika melihat ada jemaat Tuhan waktu itu di Israel, dan mereka melihat bahwa mereka berbondong-bondong hanya mau mengikuti Yesus dan mau mendengar Yesus, dan Tuhan Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Perasaan Yesus maskul ketika melihat ada orang sakit, ketika mereka ada yang dikuasai iblis, dirasuki setan, dan selanjutnya hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Untuk mikirin siapa? Untuk berbelas kasihan pada siapa? Bukan untuk dirinya sendiri. Karena muridnya Yesus tanya, Yesus, di mana rumahmu? Aku untuk meletakkan kepalaku saja enggak ada, apalagi rumah. Kata, ayo kalau kamu ingin tahu di mana aku tinggal, murid-muridnya diajak. Bukan di hotel mewah dan tidak, tetapi Tuhan hidup di dalam kesedihan. Yang ada yang dipikirkan
adalah nasib orang lain. Yang ada dalam perasaan yang menyentuh hati perasaan Yesus itu adalah nasib orang lain. Yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita kumpulkan selama ini. Apakah perasaan kita lebih tersentuh, nangis, sedih, kecewa karena mikirin diri kita sendiri, nasib diri kita sendiri atau nasib orang lain? Kalau masih memikirkan diri kita sendiri, berarti sebenarnya kita belum semakin serupa dengan Kristus. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari setiap orang percaya setelah mereka ditebus oleh Yesus. Sebenarnya sisa hidup yang singkat ini, Tuhan ingin supaya hidup kita benar-benar menyamakan pikiran dan perasaan dan tindakan kita seperti yang ada di dalam Kristus. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya di dalam Alkitab? Kalau kita membaca bagaimana tingkah laku Kristus, bagaimana apa yang diperbuatnya Yesus, apa tujuan hidup Kristus dan selanjutnya, bacalah firman Tuhan. Nanti saudara akan tahu bagaimana Tuhan Yesus hidup dan kita akan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, Tuhan ingin supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Yang kedua ini, bagaimana caranya supaya kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita mengakrarkan diri kita bahwa saya menyerahkan seluruh totalitas hidup saya kepada Tuhan Yesus, yaitu Tuhan ingin membentuk kita dengan cara yaitu menggunakan segala hal. Di dalam Roma 8 ayat 28 di ayat yang tadi kita baca disebutkan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi kita yang sudah dipanggil sesuai dengan rencana Allah, Allah yang menyertai kita melalui Roh Kudus itu bekerja untuk apa? Mendidik kita, memuridkan kita, mengajar kita untuk supaya karakter kita, pikiran kita, perasaan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang disebut pemuritan. Nah, pemuritan itu artinya bahwa Tuhan ingin mendidik kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk supaya kita hari demi hari, baik pola pikir kita, perasaan kita, dan tindakan kita, karakter kita harus semakin serupa dengan Kristus. Nah, oleh karena itu Roh Kudus dimeteraikan di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus bekerja untuk semakin hari memproses hidup kita. Nah, oleh karena itu ada 3 cara Tuhan memproses hidup kita, memuridkan kita supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Yang pertama, yaitu Tuhan memakai masalah supaya kita bergantung kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tuhan menggunakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu Tuhan juga menggunakan masalah untuk mendidik kita supaya kita apa? Menyadari bahwa we are nothing without Him. Kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kalau masalah itu bisa kita selesaikan semua, kita merasa bahwa kita nggak butuh Tuhan. Tetapi Tuhan memperkenankan ada masalah yang melampaui kemampuan kita, baru kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-16, seringkali saya khotbahkan di mimbar ini, bahwa kita diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala. Kita nggak akan mungkin menang sebagai domba melawan serigala. Artinya Tuhan ingin menolong kita supaya kita cerdik. Cerdik itu berhikmat, bergantung kepada Tuhan, menyadari bahwa tanpa Tuhan, tanpa Sang Gembala, domba itu pasti tewas. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, masalah adalah sesuatu tanda bahwa kita masih hidup. Jadi kalau ada masalah sebagai orang percaya, jangan jangan bersedih. Ketika ada masalah, ini kita harus punya pola pikir seperti Kristus. Ada masalah, berarti Tuhan sedang memproses hidup saya melalui masalah ini untuk saya semakin bergantung kepada Tuhan dan meminta Tuhan yang menyertai saya, yang
unlimited power itu tadi, yang punya kuasa yang begitu luar biasa, dia adalah penolong, Parakletos itu menolong kita sehingga kita dimampukan untuk bisa bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi kita bisa berselancar di atas masalah. Saudara-saudara tahu si peselancar? Kalau saudara tahu pemain surfing itu ya, perselancar itu, dia adalah orang-orang yang punya mentalitas pemenang. Mengapa? Pada waktu dia berlatih pasti di ombak-ombak kecil, ya kan? Nah, setelah dia mulai lancar, maka dia pasti akan mencari ombak yang lebih besar lagi, dan dia belajar lagi. Dan setelah itu dia akan, ketika dia sudah mulai ahli, apa yang terjadi? Dia pasti tidak puas kalau tidak menemukan ombak yang sangat mengerikan atau ombak yang super besar. Dan luar biasanya ombak yang super besar itu ditaklukkan dengan tarian-tarian di atas perselancar, dan mereka santai saja. Dan mereka senang, sedangkan kita ngeri-ngeri, lihat ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Tuhan ingin melatih kita seperti perselancar itu, pertama melalui masalah kecil, masalah berikutnya menengah, terusnya. Dan ketika kita seperti perselancar itu bisa melewatinya di dalam ketergantungan pada Roh Kudus, maka kita akan menjadi seorang yang punya mentalitas seperti perselancar, ingin mencari masalah-masalah yang lebih besar supaya Tuhan, bukan mencari masalah, tetapi kita nggak takut terhadap masalah lagi, dan ombak yang semakin besar pun kita bisa menari-nari di atasnya. Kenapa? Karena yang menyertai kita, pelatih kita adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau ada masalah, jangan lupa depend on God extremely, bergantung penuh kepada Allah. Tuhan Yesus pun di dalam Markus 1 ayat yang ke-35 itu pertanda bahwa hidup di dunia ini sangat susah. Hidup dalam menjalankan misi Allah untuk menjadi berkat atau menjadi menjadi kemuliaan nama Tuhan itu tidak gampang. Oleh karena itu di Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus berdoa. Yesus aja perlu berdoa, apalagi saudara dan saya. Artinya Yesus menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, karena Yesus pada saat itu sebagai manusia, dia telah mengosongkan dirinya, tidak mempergunakan hak kekuasaan sebagai Tuhan untuk menjalankan hidupnya. Sehingga dia benar-benar bergantung penuh kepada Roh Kudus. Dia bergantung penuh pada kuasa Allah. Saudara, perlunya kita berdoa, perlunya kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Pemuritan itu yang pertama, ketika masalah Tuhan pakai, Tuhan mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui persekutuan doa. Dan yang kedua, Tuhan memakai pencobaan untuk mengajar kita taat kepada firman-Nya, kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius 4 ayat yang ke-4 itu sangat terkenal, 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tapi saya baca hanya 1 dan 10 katakan. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Aneh sekali. Yesus dibawa oleh Roh Kudus karena Yesus pada waktu itu berperan sebagai manusia, dan dia telah mengosongkan dirinya sehingga dia sebagai manusia biasa yang haus. Dan selanjutnya ketika beliau puasa untuk mengawali pelayanannya, maka pada saat yang sangat kritis karena 40 hari tidak makan, tidak minum, dan pada saat itu dia sangat kosong dan lapar, dan pada kondisi yang fisik yang sangat lemah tentunya sangat mudah untuk digoda. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus membawa untuk dicobai, Yesus dicobai iblis. Bayangkan, Yesus aja mengalami pencobaan. Apalagi saudara dan saya. Bapak Abraham juga pernah mengalami pencobaan, tes dari Tuhan. Coba anakmu persembahkan pada saya dan bunuh, gitu ya. Tetapi kembali lagi, Tuhan selalu menguji iman kita melalui pencobaan ini supaya kita taat, lebih taat kepada Tuhan atau tidak. Dulu saya sebelum mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, saya sempat istilahnya mencintai seseorang. Tetapi ketika saya harus melayani Tuhan,
orang ini tidak mau. Sedangkan melayani Tuhan harus dua-duanya di lembaga kami itu harus full time. Jadi kalau dia bekerja di tempat lain, dia nggak boleh. Dan pada waktu itu ketika saya tantang, dia nggak mau. Dan akhirnya firman Tuhan tentang Abraham, saya ketika renungan pagi itu, saya diingatkan oleh Tuhan, kamu lebih cinta manusia atau cinta aku? Kalau cinta aku, maka saya akhirnya mengambil keputusan, oke Tuhan, saya akan lepaskan dia. Saya akan lebih mengasihi Tuhan. Dan jatuhnya Tuhan kasih yang lebih luar biasa yang sekarang mendampingi saya dan lebih lebih takut akan Tuhan dan mau melayani Tuhan mendampingi saya. Saudara, ada ujian, ada cobaan yang Tuhan perkenankan supaya apa? Saya semakin serupa dengan Kristus. Dan ayat yang ke-10 tadi katakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Artinya bahwa Yesus selalu menggunakan firman Tuhan dalam menghardik iblis, dalam melawan iblis. Demikian juga kalau kita ingin semakin serupa dengan Kristus, maka kita harus PA. Pemahaman Alkitab, membaca Alkitab bukan hanya sekedar berdoa, tetapi membaca Alkitab dalam pengertian untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah atau tidak, apa yang menjadi pikiran Kristus dan pikiran dunia. Dan dengan membaca firman Tuhan yang menyaturasi pikiran kita, semakin hari kita akan semakin serupa dengan Kristus. Tentunya melalui pertolongan Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasanya Tuhan ingin membentuk kita. Yang pertama tadi apa? Melalui masalah supaya kita bergantung kepada Tuhan melalui doa. Dan yang kedua yaitu melalui pencobaan Tuhan membentuk kita supaya kita apa? Mentaati Tuhan, supaya semakin taat melalui firman Tuhan, bukan taat pada dunia. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah Tuhan memakai sakit hati. Perhatikan baik-baik. Tuhan memakai sakit hati supaya kita mengasihi atau mengampuni. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus mau disalib, bayangkan Yesus digebukin, bahkan diolok-olok dan selanjutnya. Kira-kira Yesus bisa balas nggak pada saat itu juga? Bisa. Tuhan Yesus bahkan dikatakan kalau nonton filmnya ditonjok dari tentara dari belakang, terus katakan siapa yang nonjok kamu dan selanjutnya. Kayak diperlakukan enggak masuk akal gitu, enggak manusiawi. Bahkan diludahi dan selanjutnya. Saudara, walaupun Yesus mungkin manusia ya, tapi kalau diperlakukan gitu kan, coba kalau saudara diperlakukan gitu kira-kira gimana? Pasti akan mudah marah dan akan membalas dengan baik. Kan ada istilah, semut aja diinjek gigit begitu ya, apalagi kita. Nah, Tuhan ingin supaya karakter Kristus itu menjadi bagian dalam hidup kita. Yesus ketika digitukan sampai suatu saat, sampai pada finishnya, beliau disalib begitu luar biasa. Sudah disalib, sebelum beliau meninggal, apa yang dikatakannya? Doa yang dikatakan, Bapa, ampunilah mereka, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan, Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang sebenarnya, waduh kalau saya sebagai Tuhan Yesus mungkin sudah, saya katakan, selesai mati semua. Ya kan? Karena beliau punya kuasa. Tetapi Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasanya itu. Dia mau sungguh-sungguh fokus kepada panggilan Allah, yaitu memuliakan Allah dengan mengorbankan dirinya sebagai tebusan. Masuk. Kalau dia mengikuti umbaran nafsunya, apa yang terjadi pembalasannya, maka kasih Allah itu tidak finish dengan baik, finishing well di atas kayu salib, yaitu dia gagal. Dan beliau benar-benar fokus kepada panggilan Tuhan, walaupun sangat berat sampai doanya, Bapa kalau bolehlah cawan ini lalu daripadaku, sangat berat. Tetapi beliau katakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya di sini katakan pencobaan itu sakit hati yang membuat kita iritasi, ingin supaya kita belajar seperti Yesus, yaitu mengasihi dan mengampuni. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan, dan bagaimana kita dapat mengampuni dan mengasihi. Kalau kita benar-benar mentaati firman Tuhan seperti Yesus untuk mengasihi dan mengampuni,
Di dalam Yakobus 1 ayat 25 katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, taat ya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Setelah Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, setia, maka apa yang terjadi? Yesus dimuliakan. Demikian juga saudara-saudara dan saya. Ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus, ingat 3 hal. Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai pencobaan, dan Tuhan juga pakai sakit hati. Jadi kalau saudara disakiti orang, sampai sakit hati, jangan marah. Ingat bahwa itulah proyek untuk kita mengampuni. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan bersyafaat dan marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur jika Tuhan telah berfirman kepada kami, karena Tuhan menghendaki kami setelah kami diselamatkan oleh Tuhan dan kami diangkat menjadi anak Allah. Ketika kami dipercaya untuk hidup di dunia ini, Tuhan ingin supaya hidup kami semakin serupa dengan Kristus, baik pikiran kami, perasaan kami, dan karakter kami, dan tindakan kami, supaya dunia mengenal bahwa Engkau, Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kasih-Mu, melalui pengorbananmu, mereka mengenal melalui hidup kami. Tuhan Yesus, tolonglah ya Roh Kudus, biarlah kami suka untuk mengandalkan Tuhan. Dan kami terus rajin membaca kebenaran firman-Mu untuk mensaturasi pikiran dan hati kami. Tapi sekaligus berikan Roh-Mu yang kudus untuk kami mampu mentaati firman-Mu, sehingga hari demi hari pikiran, perasaan, dan karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang dilanda oleh COVID-19 ini. COVID-19 ini bukan hanya melanda bangsa kami, tapi seluruh dunia. Tapi secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kebijaksanaan, berikan kesehatian dan juga kesepakatan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah-daerah. Dan kami berdoa secara khusus supaya pemerintah dapat memiliki strategi yang tepat, karena ini menyangkut dua sisi, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Dan oleh karena itu kami mohon dengan pertolongan anugerah-Mu, tolonglah bangsa kami, para pemimpin kami, baik baik presiden, wakil presiden, para menteri maupun juga para satgas COVID-19 ini supaya dapat bersinergi. Demikian juga dengan kepala-kepala daerah. Terlebih-lebih kami juga berdoa untuk bangsa, rakyat atau masyarakat yang ada, supaya mereka juga memiliki etika yang sangat disiplin. Mereka memiliki etos disiplin yang kuat, supaya dengan demikian mereka menyadari bahwa virus ini sangat membahayakan. Bukan hanya untuk diri mereka, tetapi juga untuk orang lain. Dan kami taruhkanlah hati yang disiplin kepada bangsa kami ini Tuhan, supaya melalui corona ini bangsa kami boleh berubah karakter mereka. Demikian juga kami berdoa bagi bagi gereja-Mu, supaya gereja-gereja-Mu juga menjadi pionir-pionir di dalam ketaatan menjalankan protokol COVID-19 ini, supaya dengan demikian gereja-Mu juga menjadi saksi bagi dunia, untuk menolong bagi dunia atau bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini, supaya mereka mentaati dan akhirnya COVID-19 ini tidak tersebar luas dan segera berakhir. Kami berdoa untuk juga para ilmuwan yang sedang meneliti untuk menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Tuhan tolong berikan hikmat dan kecerdasan dan juga kecanggihan supaya akhirnya vaksin yang terbaik boleh dihasilkan dan akhirnya dapat dipakai untuk memberantas wabah ini. Sehingga segera situasi dan kondisi boleh dikendalikan dan kami boleh bebas kembali beribadah, demikian juga beraktivitas untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa untuk segera program gereja-Mu dalam era COVID-19 itu, supaya Tuhan berkati, berikan hikmat seluruh majelis, supaya mereka dapat dengan kreativitas
menggunakan medsos untuk terus mengabarkan Injil bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit dan pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Oli Suhendro, demikian juga untuk Ibu Enita Sofia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, Tuhan pilih, Tuhan hiburkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kedua ibu kami ini boleh ada di dalam penghiburan Tuhan dan juga pemulihan secara sempurna. Dan kedua ibu kami ini boleh semakin sehat dan akhirnya kembali dapat melayani bersama-sama dengan kami dan beraktivitas untuk menjalankan segala aktivitas untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di dalam usia emas atau usia lanjut. Kami berdoa supaya Tuhan menjaga dan memelihara mereka, memberikan kesehatan yang prima, memberikan sukacita walaupun ada di dalam kondisi mereka harus hidup di dalam rumah dan mereka terbatas di dalam gerak. Kami berdoa di dalam nama-Mu supaya mereka tetap terjagai dari segala serangan COVID-19 ini. Kami berdoa untuk Ibu Grace Widya Atmaja, kami berdoa untuk Ibu Darmi, kami berdoa Ibu Noni Rahman dan juga Ibu Iswanti, kami berdoa untuk Ibu Lili Arifin, kami berdoa untuk Ibu Feti Dewi, kami berdoa untuk Ibu Saryani, dan demikian juga untuk Bapak Ibu Jos Tumiwa, kami berdoa untuk Pak Iwan Gunawan, kami berdoa untuk Pak Yeri Ajusman, demikian juga Pak Sardono, kami berdoa untuk Pak Siman Juntak, demikian juga untuk Pak Tabrani. Tuhan lindungi mereka semua, Tuhan pakai di masa-masa usia lanjut untuk menjadi berkat bagi anak cucu, demikian juga untuk kesehatan mereka Tuhan terus menjagai dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk hidup kami, keluarga kami, Tuhan jagai dan lindungi, pakai seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami yang sekarang ini terkendala oleh COVID, Tuhan tolong supaya kami tetap survive, dan Tuhan berikan kreativitas untuk kami mendapatkan penghasilan tambahan supaya akhirnya kami tetap dipelihara oleh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin serahkan seluruh doa yang tidak sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadikanlah kami pada hari ini, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita perbaharui iman kekristenan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna dan dengan hati serta mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita untuk memberikan persembahan pada ibadah sore hari ini. Persembahan dapat dilakukan secara transfer. Untuk nomor rekening akan tercantum dan tertera pada layar yang telah Bapak Ibu lihat.
dipersilakan untuk mentransfer ke rekening yang telah ditampilkan di layar. Biarlah kiranya persembahan yang Bapak Ibu berikan boleh menjadi berkat bagi pelayanan Pok Tomang. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Mohon waktunya sejenak untuk pembacaan warta jemaat. Warta jemaat pada hari Minggu 20 September 2020. Pelayan firman pada ibadah sore hari ini telah dipimpin oleh Pendeta Bapak Bambang Siswanto. Segenap persekutuan mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga sekalian. Untuk ibadah minggu yang akan datang akan dipimpin oleh Pendeta Angga Putra. Marilah kita sama-sama mendoakan dan mendukung, dan juga kita sama-sama untuk mengikuti ibadah online pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada sore malam hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dan kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 341, bait yang pertama dan kedua, Kuasamu dan Namamu-lah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengundurkan diri dari tempat ibadah ini dan melanjutkan segala aktivitas kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita diutus. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan akan Roh-Nya yang kudus sebagai penolong, sebagai pemberi kuasa untuk menyertai kita untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kiranya berkat ini engkau terima dari sekarang hingga Maranatha. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Marilah kita bersaat teduh. Terima kasih kepada jemaat sekalian. Ibadah online ini telah berakhir dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.